Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Spekulasi bakal dicopotnya Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri semakin memanas. Kendati pimpinan DPR membantah telah menerima surat Presiden berkaitan dengan penggantian Listio Sigit. Ketidakhadiran Listio Sigit menyambut Presiden di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali hari ini, Sabtu 13 September 2025 sebagai sinyal kuat bahwa Listio Sigit memang benar itu akan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini nggak biasa-biasanya nih Kapolri tidak menyambut kehadiran Presiden setelah kembali dari kunjungan ke luar negeri. Sejak kemarin sejumlah media, kemarin itu maksudnya hari Jumat tanggal 12 September 2025, melaporkan bahwa Presiden Prabowo sudah mengirim surat ke DPR dan mengajukan dua nama calon Kapolri baru pengganti Listio Sigit. Bahkan ada media yang menyebutkan calon pengganti Listio Sigit itu adalah dua orang komisaris jenderal alias jenderal polisi bintang 3 berinisial D dan S. Namun Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantahnya. Pimpinan DPR sampai hari Jumat tanggal 12 September 2025, kata Dasko, belum menerima surat dari Presiden. Untuk penggantian Kapolri, Presiden itu harus mengajukan nama ke pimpinan DPR dan setelah itu calon Kapolri akan menjalani fit and proper test di Komisi 3. Dan setelah mendapat persetujuan anggota Komisi 3, ini sesungguhnya hanya bersifat formalitas saja, Presiden baru melantik Kapolri yang baru. Desakan agar Kapolri Listio Sigit diganti sesungguhnya sudah banyak disuarakan oleh berbagai kalangan. Listio Sigit ini dinilai merupakan kroni Jokowi yang sering disebut dengan sebutan geng Solo. Ini mengacu pada mereka-mereka perwira Polri maupun perwira TNI yang pernah sama-sama bertugas di Solo ketika Jokowi itu menjadi wali kota di Solo. Kayak ini sekarang dua-duanya di TNI dan di Polri itu berada di pucuk pimpinan. Karena yang pertama waktu itu Dandim Surakarta adalah Jenderal Agus Subianto dan yang kedua Kapolres Solo itu adalah waktu itu adalah AKBP Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit kan kemudian karirnya melejit juga menjadi Kapolri, bahkan dia pernah menjadi ajudan dari Joko Widodo. Sementara Agus Subianto pernah menjadi komandan pasukan pengawal Presiden. Saat ramainya desakan ijazah palsu Jokowi, institusi Polri juga dianggap ini melindungi Jokowi. Misalnya soal hebohnya Bareskrim yang memastikan keaslian ijazah Jokowi yang kemudian sampai dilakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara ulang karena pada waktu itu banyak kalangan dan terutama para aktivis meragukan ini metode atau cara dari Bareskrim itu menentukan keaslian ijazah Jokowi. Apalagi Bareskrim ini memang tidak punya otoritas untuk menyatakan sebuah ijazah asli atau tidak. Nah, inilah yang kemudian dilihat bahwa Polri masih tetap menjadi pelindung dari Joko Widodo selama Listio Sigit itu menjadi Kapolri-nya. Apalagi kan sekarang ini kasus laporan Jokowi itu masih terus diproses di Polda Metro Jaya dan ada 12 orang tersangka di sana karena dilaporkan oleh Jokowi dan 3 diantaranya adalah trio RRT yakni Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond dan juga Dr. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Nah, sementara kalau kasus di Polda ini jalan terus, sementara yang di Bareskrim itu sudah dihentikan. Jadi yang di Bareskrim kan yang melaporkan adalah tim pembela ulama, yang dilaporkan adalah Jokowi ya. Sebaliknya kalau yang di Polda Metro Jaya, Jokowi yang melaporkan. Yang menjadi tersangka itu ada aktivis, bahkan ada wartawan, bahkan ada satu tokoh, yakni mantan Ketua KPK Abraham Samad. Namun desakan agar Presiden Prabowo segera mencopot Listio Sigit itu tidak mendapat respon dari Presiden ya. Namun belakangan ini desakan publik agar Presiden segera mencopot Listio Sigit menguat setelah huru hara pada pekan terakhir Agustus lalu ketika seorang driver ojol bernama Avan Kurniawan itu tewas dilindas oleh kendaraan taktis Barakuda milik Satuan Brimo Polda Metro Jaya. Dan di beberapa daerah juga ada korban-korban yang tewas, total 10 orang ada yang tewas selama kerusuhan berlangsung ini dan beberapa di antaranya seperti yang terjadi di Jogja, kemudian di Semarang, bahkan ada seorang pelajar yang dia jadi korban pemukulan dari kepolisian di depan gedung DPR, itu semua dikait-kaitkan dengan tindak kekerasan anggota Polri dan
Listio Sigit tentu saja yang harus mempertanggungjawabkannya. Listio ketika merespon desakan dari berbagai kalangan itu dia menyatakan sebagai prajurit siap setiap saat kalau Presiden akan mencopotnya. Listio ini memang seperti saya sebutkan tadi pernah menjadi ajudan Jokowi dan kemudian dilantik sebagai Kapolri pada bulan Januari tahun 2021. Dia menggantikan Idam Aziz. Sebagai lulusan Akpol 1991, Listio Sigit itu melompati 4 angkatan di atasnya. Karena pada saat itu ada 12 orang komisaris jenderal lulusan Akademi Kepolisian 1987, 1988, 1989, dan 1990. Termasuk Dedi Prasetyo yang sekarang ini yang jadi ini kan dia juga lulusan 90, tapi pada waktu itu dia masih bintang 2. Dia mengulangi apa yang pernah diraih oleh Tito Karnavian yang juga dia melompati beberapa angkatan di atasnya menjadi Kapolri, dan itu sama semuanya di era dari Jokowi. Saat dilantik menjadi Kapolri, usia Listio Sigit itu juga masih sangat muda. Pria kelahiran Ambon 6 Mei 1969 itu saat dilantik dia masih berusia 52 tahun dan dia baru akan pensiun itu 6 Mei 2027. Artinya kalau dia terus jadi Kapolri dia akan menjabat selama 6 tahun. Sampai saat ini dia sudah menjabat selama lebih dari 4,5 tahun. Masa jabatan yang ini termasuk cukup lama ini untuk Kapolri ya. Namun begitu kalau dia dicopot sekarang ini ya dicopot sebagai Kapolri, maka dia akan masih menjadi perwira tinggi Polri bintang 4 yang aktif gitu. Jadi pertanyaan apakah kemudian Listio Sigit itu setelah dicopot dia akan tetap menganggur, gak ada jabatan, jadi bintang 4 aktif di Mabes Polri, atau dia dicarikan posisi di kabinet. Ini yang juga menjadi spekulasi. Spekulasi Kapolri bakal dicopot itu kan kembali menguat setelah tokoh lintas agama yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa, ini antara lain adalah ini Sinta Nuria Wahid, ini adalah istri dari atau janda tepatnya, janda dari almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian ada Quraisy Shihab, ada tokoh Katolik Pragmanis Suseno, kemudian ada juga Pendeta Kumar Gultom, dan juga ini ada Kardinal Jakarta Uskup Ignatius Suharyo, dan banyak tokoh lainnya itu bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana hari Kamis yang lalu. Dan mereka itu mendesak agar Presiden Prabowo melakukan reformasi Polri sebagaimana banyak disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Kendati tidak menyebut soal desakan pencopotan Listio, namun banyak yang menduga hal itu termasuk agenda yang dibicarakan dengan Presiden. Namun Alisa Wahid dari gerakan Nurani Bangsa membantah mereka membicarakan soal pencopotan Listio Sigit ini. Sampai kemudian hari Jumat kemarin berembus kabar Presiden Prabowo sudah mengirim surprise ke DPR. Hari ini setelah melakukan kunjungan ke Qatar dan ke Uni Emirat Arab, ke Abu Dhabi, Presiden Prabowo itu tidak kembali ke Jakarta tapi langsung mendarat di Bali. Karena di Bali ini untuk baru beberapa waktu yang lalu kan mengalami banjir dahsyat gitu, dan Presiden Prabowo melakukan peninjauan dan bertemu dengan para korban. Di Bandara Prabowo disambut oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Gubernur Bali Wayan Koster, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya. Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak terlihat dalam rombongan itu. Padahal kan biasanya setiap kali kunjungan presiden dari luar negeri itu sudah jadi standar itu. Panglima TNI dan Kapolri menyambutnya bersama dengan gubernur setempat dan Kapolda serta Pangdam. Ini kalau
di Halim biasanya yang ikut menyambut selain Panglima TNI, Kapolri, itu juga Pangdam Jaya dan juga Kapolda Metro Jaya dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Nah, ketidakhadiran Kapolri Jenderal Listio Sigit ini menimbulkan spekulasi yang makin menguat tentang pencopotan Listio. Nah, kalau betul Listio Sigit itu akan dicopot, siapa penggantinya? Tadi media kan menyebut ada dua inisial, bintang 3 ya, D dan S. Nama itu diduga kalau D itu adalah Dedi Prasetyo, lulusan Akpol 1990, kakak angkatan Listio Sigit yang sekarang menjadi Wakapolri. Sementara Komjen S itu diduga adalah Komjen Suyudi Aryo Seto. Ini sekarang baru dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Nah, Yudi ini masih sangat muda, dia adalah lulusan Akademi Kepolisian 994 dan dia sekarang ini juga menjadi komjen termuda dari sisi usia maupun angkatan ya. Namun ada juga nama bintang 3 lainnya yang berinisial S, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal yang juga baru, Komjen Sahardianto. Ini dia teman satu angkatan Listio Sigit, jadi Akpol 1991, tapi dari sisi usia lebih muda. Siapa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo? Nah, ini tergantung bagaimana konstelasinya. Karena kita harus memasukkan nama Rudi Darmoko ya. Ini Irjen Pol Rudi Darmoko, lulusan terbaik Pol 1993 yang sebelumnya sudah disebut-sebut digadang-gadang dia bakal menjadi Kapolri pilihan Presiden Prabowo. Karena ini secara pribadi dia punya kedekatan dengan Prabowo. Karena bapaknya adalah pelatih Prabowo di Kopassus yang kemudian ketika bapaknya meninggal dunia ini yang menyekolahkan Rudi Darmoko itu dikabarkan adalah Prabowo Subianto gitu. Nah, tetapi saat ini kan pangkatnya Rudi Darmoko itu masih bintang 2, dia Kapolda. Jadi dia tidak mungkin kalau sekarang ini dipaksakan langsung menjadi Kapolri karena dia harus bintang 3 dulu baru kemudian dia diusulkan jadi Kapolri. Nah, kalau memang Rudi Darmoko yang akan dijadikan Kapolri itu berarti yang sangat mungkin menjadi yang akan dipilih oleh Presiden sekarang ini yang inisial D, yakni Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo ini selain dia angkatan 1990, dia juga lahirnya ini 26 Juli 1968. Berarti bulan Juli nanti dia akan pensiun, jadi hanya yang kurang dari 1 tahun dan kemudian baru kalau memang betul Rudi Darmoko kan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 3 dan kemudian ketika Dedi Prasetyo ini pensiun dia bisa menggantikan itu. Tapi kalau kemudian yang dipilih itu Sahardianto, Sahardianto ini juga bisa ya usianya sangat masih muda walaupun dia ini Akpol 1991 angkatan dari Listio Sigit. Sahardianto ini lahir di Blora 2 Februari 1970. Artinya ini dia sekarang usianya masih 55 tahun. Dia masih 3 tahun lagi bisa menjadi Kapolri. Ini memungkinkan juga Rudi Darmoko masih akan menjadi Kapolri, tapi ya di ujung kekuasaan di ujung periode pertama kalau Presiden Prabowo masih terpilih lagi periode kedua itu dia menjadi Kapolri. Nah, kalau kemudian yang dipilih itu ternyata Suyudi, ini berarti peluang dari Rudi Darmoko untuk menjadi Kapolri tertutup. Karena apa? Karena Suyudi ini lahir di Jakarta 14 Juli 1973. Artinya ini masih panjang artinya masa pensiunnya ya. Sekarang ini berarti usianya masih 52 tahun dan dia baru akan mencapai usia pensiun 58 tahun itu 6 tahun lagi. Dan kalau Suyudi yang dipilih, ya dia bakal mengulang apa yang terjadi pada Tito dan Listio Sigit, melompati banyak angkatan. Ada 4 angkatan di atasnya, yakni angkatan 1990, yakni Dedi Prasetyo, kemudian 1991 Sahardianto dan kawan-kawan, ada angkatan 1992 dan 1993. Di antara 1993 itu ada nama Rudi Darmoko yang lulusan terbaik dari Akpol 1993. Dan kalau kemudian Suyudi yang dipilih, ini kan berarti juga Pak Prabowo mengulang apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu, membuat merit system di polisi itu berantakan karena banyak sekali perwira-perwira senior yang kemudian dilompati oleh adik kelasnya yang sangat jauh, yakni pada kasusnya Tito Karnavian dan Listio Sigit Prabowo. Saya Ersbuna Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.